Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan waktu luang yang tidak semua orang merasakan atau mendapatkan nikmat itu. Banyak orang yang di pagi hari sudah disibukkan dengan urusan dunia. Banyak orang yang di pagi hari tidak mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah terbaiknya. Dan alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak bekal amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam Muhammad bin Abdullah dan eh, serta para keluarganya dan para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh beliau, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan kenikmatan syafaat yang paling agung tentu kita bisa masuk surga tanpa hisab, menjadi sebuah harapan bagi orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam barisan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di Yaumul Jum'ah, di Sayyidul Ayyam, alhamdulillah kita masih bisa memberikan uh, hal terbaik kita dalam kehidupan ini, dan salah satunya insya Allah kita bisa menjalankan berbagai macam sunnahnya di pagi ini, di hari Jumat apalagi. Kegiatan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW tentu selain memang pagi hari diisi dengan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan juga banyak sekali amal-amal yang Allah bukakan untuk kita untuk beramal di pagi hari, dari mulai sedekah pagi, apalagi di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, hari yang paling mulia. Mari kita semuanya untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah, dan juga amal-amal soleh lainnya juga yang di hari Jumat begitu disunahkan. Salah satunya di hari Jumat ini disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita, dan juga eh, ada kewajiban bagi kaum laki-laki tentu bersolat Jumat ya. Dan ada waktu mustajab di hari Jumat yang Allah kabulkan, momentum yang jangan sampai kita lewatkan. Para ulama waktunya di sore hari, dari waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Dan itulah hari-hari yang harus kita nikmati dengan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya bagi orang bertakwa, tentu sedekah menjadi amal rutin kita yang kita lakukan. Dan alhamdulillah admin selalu mengingatkan kita semua untuk memanfaatkan teknologi dengan QRIS salah satunya, dan juga kita share juga di grup. Mudah-mudahan ini bagian dari yang Allah mudahkan untuk kita beramal soleh. Dan alhamdulillah amal soleh yang diamanahkan kepada kami salah satunya akan kita manfaatkan, kita alokasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga ada sedekah makan untuk para santri, dan juga di hari Jumat ini ada sedekah air yang mudah-mudahan ketika kita istiqamah melakukannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk selalu beramal soleh, menjadikan hari-hari penuh dengan kebaikan. Dan khairukum man disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa sebaik-baiknya kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi yang disebutkan oleh Allah, oleh Nabi kita SAW, sebagai orang yang paling baik, dengan cara kita menjadi orang yang selalu menjadi orang terbaik, orang memberikan manfaat, berbagi dengan sesama,
salah satu bisa melalui dengan Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, syukurlah di pagi ini kita kembali akan mengupas sebuah kitab At-Tazkirah bersama guru kita, Guru Subhan Fajar, dan mudah-mudahan Allah memudahkan beliau untuk selalu istiqamah dalam kegiatan dakwahnya. Kita doakan para guru kita di MKI, mudah-mudahan Allah selalu berkahi mereka, Allah selalu jaga mereka, dan Allah selalu istiqamahkan mereka dalam dakwah menambahkan kalimat Allah. Dan di pagi ini tentu tidak ada yang tidak sempurna kalau kita tidak saling mendoakan ya sama kita. Mari kita saling doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan untuk kita semua. Kalau ada yang sedang sakit di antara kita jamaah yang hadir maupun yang belum hadir, mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala penyakitnya dan memberikan kesehatan yang sempurna bagi saudara kita. Dan juga kalau ada yang sedang kesulitan, mari kita doakan juga Allah segera memberikan jalan keluar terbaik. Seperti mana dijanjikan Allah, "Yattaqullah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surah Al-Talaq disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar, dan kemudian memberikan rezeki yang tidak terduga. Dan begitulah Allah janjikan banyak sekali kebaikan bagi orang yang bersabar untuk eh, menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, karena tidak ada satu orang pun yang mengaku bertakwa kepada Allah kecuali Allah akan mengujinya. Dan itulah sebuah tingkatan derajat yang eh, Allah angkat dengan ujian-ujian yang kita dapat. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Inna min afdhalil a'mal, inna min afdhalil ibadah." Termasuk daripada keutamanya ibadah itu adalah intirajul faraj, yaitu menunggu jalan keluar yang Allah akan berikan kepada kita. Maka berhusnudzonlah kepada Allah, karena orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan memberi apa yang kita sangkakan secara baik gitu ya. Maka mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Sambil menunggu guru kita hadir, nampaknya masih belum ada kabar. Mudah-mudahan Allah segera. Ada, sudah masuk. Alhamdulillah. Sudah Guru masuk. kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya Tuan Guru? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Baik Tuan Guru, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakumullah khairan katsira ya atas semua nasihat ilmunya dari Tuan Guru yang selalu istiqamah untuk eh, mendampingi kita ya, terutama di Sayyidul Ayyam ini di hari Jumat. Ada satu kitab penting dari kitab karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang bagaimana perjalanan hidup kita di akhirat kelak. Dan ini kitab yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada cerita-cerita kecuali bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang memang menceritakan bagaimana perjalanan hidup kita di akhirat kelak. Dan di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri ya, Ustaz ya. Ciri-ciri para penghuni surga dan ciri-ciri juga para penghuni neraka. Ini sebagai pengingat untuk kita semua. Baik, mungkin masih banyak, sesungguhnya masih banyak bab-bab penjelasan tentang di kitab ini ya, dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk memahaminya. Baik, Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jabarut. Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Dia Allah yang mematikan. Dia Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segenap alam jagat raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Selawat salam tak lupa kita sampaikan, kita kirim untuk Rasul mulia, qudwah hasanah kita, beliau Rasul yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir, di akhirat kelak. Semoga kita semua insyaallah ta'ala Allah pantaskan dan dilayakkan mendapatkan syafaat spesial, syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah bi ghairi hisabin wala azab, masuk surga bersama keluarga kita tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah dan tidak terkena dengan azab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Allah jadikan keluarga kita semua, keluarga Majelis Keluarga Indonesia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Ustaz Khalis, pada pertemuan pekan lalu, kita mengangkat bab tentang ciri-ciri daripada ahlul jannah dan ahlun nar, karakter dan sifat orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam neraka dan Allah redai masuk ke dalam surga. Pagi hari ini bab berikutnya di sini ada bab yang berbicara tentang man yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Siapakah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab? Nah, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas hadis yang tercantum di dalam bab ini. Ada orang-orang yang Allah rahmati, Allah redai masuk surga tanpa dihitung amal-amalnya. Dan ini sering kita minta di dalam doa-doa kita, terutama ketika kita berselawat salam kepada Nabi, kemudian kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga tanpa hisab. Lalu bagaimana karakter, sifat dan ciri yang Allah sebutkan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dengan membahas bab ini, insyaallah kita berupaya nanti melayakkan dan memantaskan diri kita memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab.
Hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih di dalam bab ini, hadis dari sahabat Imran bin Husayn. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Imran bin Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga golongan dari umatku, sekelompok manusia dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jumlahnya kata Nabi sab'una alfan, 70.000, bighairi hisab, yang mana 70.000 hamba Allah yang masuk surga ini tanpa dihisab. Jadi tidak dihitung amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa fase ya peristiwa yang akan kita lewati nanti di akhirat, dan semua pasti akan melewati fase itu. Di antaranya adalah fase hisab, di mana Allah akan tampakkan seluruh amal baik dan amal buruk. Kemudian amal baik dan buruk tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhitungannya ya satu persatu manusia dipanggil oleh Allah, kemudian dihisab amal-amal mereka, baru kemudian ditimbang oleh Allah. Nah, ada manusia-manusia yang Allah redai masuk surga tanpa dihitung amalnya. Tentu kita berharap semoga kita bagian dari mereka. Qalu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Qala, Nabi mengatakan, hum, mereka itu alladzina la yastarquna, mereka yang tidak meminta ruqyah. Ini ada kajian khusus tema ruqyah di Majelis MKI di hari Sabtu. Betul Ustaz Khalis? Ya. Jadi ada kajian khusus tema ruqyah. La yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. InsyaAllah nanti kita jelaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Apa itu tatayyur? Beranggapan ada hari, ada tempat, ada bulan, ada tahun, ada arah yang naas. Ada orang yang beranggapan ada hari naas, pekan naas, bulan naas, tahun naas, tempat naas, waktu naas. Mereka punya keyakinan dan beranggapan seperti itu. Nah, ini orang yang disebut dengan yatatayyarun. Mereka tatayyur. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan kai. Kai adalah berobat dengan disundut besi panas. Besi dipanaskan, kemudian disundut tempat yang sakit. Ya. Dengan besi yang dipanaskan, ini disebut dengan dinamakan dengan kai. Nah, mereka-mereka yang tidak berobat dengan kai, ya, insya Allah bisa masuk kuota yang 70.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab.
Nah, bagi mereka yang berobat dengan kai, kata Nabi, tidak akan masuk golongan itu. Nanti insya Allah kita jelaskan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, sifat mereka yang disebutkan oleh Nabi adalah mereka-mereka yang selalu bergantung hanya kepada Allah. Itu bertakwakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila mereka memiliki sifat-sifat ini, maka insya Allah akan masuk surga tanpa hisab dengan izin Allah. Artinya berpeluang masuk surga tanpa hisab. Tapi bila keluar dari sifat ini, maka kita tidak masuk kuota tersebut. Tidak disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita coba teliti satu persatu sifat yang Allah Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Pertama, la yastarqun. Mereka tidak minta ruqyah. Berarti kalau minta ruqyah tidak masuk golongan yang 70. Apakah minta ruqyah dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis ini larangan dalam makna haram ataukah makruh ataukah boleh minta ruqyah tapi dengan syarat-syarat tertentu? Disebutkan oleh para ulama bahwa makna daripada la yastarqun, tidak minta ruqyah, adalah dilarang meminta ruqyah apabila menganggap ayat-ayat yang dibaca oleh peruqyah ya, sebagai sebab utama. Saya ulangi, sebagai penyebab utama daripada kesembuhan. Dia menganggap bahwa ayat atau doa yang dibaca oleh peruqyah itulah penyebab utama kesembuhan. Sehingga dia lupa pada penyebab utama atau musabbib. Ya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah ayat-ayat ruqyahnya semata, yang menyembuhkan adalah jampi-jampinya semata, maka inilah yang kemudian tidak masuk golongan tadi. Tidak masuk golongan yang 70. Karena tentu kita harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada asy-syafi, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Ya. Tidak ada yang akan memberi manfaat kecuali atas izin Allah semata. Nah, bila mana seseorang minta ruqyah dengan keyakinan bahwa ruqyah tersebut hanya sebab ya dan penyebab utama kesembuhan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak termasuk ya, tidak termasuk orang yang terhalang, artinya masih berpeluang untuk menjadi golongan orang yang 70 tadi. 70.000 ya, 70.000. Sehingga diperbolehkan meminta ruqyah dengan syarat tadi. Dengan syarat kita tidak meyakini bahwa ayat atau doa semata yang menyembuhkan, tapi Allah. Kemudian juga kedua, syarat kita boleh minta ruqyah, tidak berkeyakinan bahwa yang meruqyah yang menyembuhkan.
atau peruqyah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi medianya itu ayat atau doa. Nggak boleh kita berkeyakinan bahwa ayat dan doa semata yang menyembuhkan, tapi Allah. Kedua, tidak boleh berkeyakinan bahwa yang meruqyahnya, yang menjampi-jampi, dia yang menyembuhkan. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab utama. Adapun peruqyah hanya wasilah, ya, yang Allah hadirkan sebagai wasilah kesembuhan. Ya. Kemudian yang ketiga maknanya adalah la yastarqu, tadi tidak minta ruqyah, tidak minta ruqyah yang berbau kesyirikan. Sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwa ruqyah itu ada dua, ada ruqyah yang syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yang kedua ada ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Ruqyah kesyirikan, ya. Maka kalau ada ruqyah yang terkontaminasi atau berlabel hanya labelnya syar'i, namun dalam tataran praktek pengobatan masih menggunakan media-media kesyirikan, maka inilah yang tidak akan masuk kepada 70.000 golongan tadi. Ya. Karena Nabi SAW pernah, dalilnya bahwa boleh minta ruqyah, Nabi pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk minta ruqyah Nabi. Kemudian juga Nabi SAW pernah berujar kepada Asma, ya, Asma binti Umais untuk meminta ruqyah, ya, minta ruqyah untuk anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Asma ini ketika beliau merawat anaknya Ja'far radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi datang melihat anaknya Ja'far kurus-kurus, ya. Maka Nabi perintahkan kepada Umais, ya, Asma binti Umais untuk coba mintakan ruqyah untuk anak-anaknya dia. Sebenarnya Nabi SAW, ya, saat itu pun sebenarnya bisa, ya, mengamalkan, mencontohkan tentang ruqyah. Tapi dalam bab ini, dalam perintah tadi, Nabi menekankan ada hadis, ya, ada hadis bahwa boleh meminta ruqyah. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Auf bin Malik, ketika Auf bin Malik bercerita, dulu di zaman jahiliyah kami meruqyah ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Coba perdengarkan. Ya, Nabi menyeleksi ruqyah-ruqyah para sahabat. Coba perdengarkan ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi ini jenis atau sifat pertama orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dia tidak minta ruqyah. Artinya, kalaupun dia ruqyah, dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini benda, orang, atau sesuatu yang menjadi penyebab utama. Tapi Allah lah yang menjadi al-musabbib. Dia Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang kedua, wala yatatayyaru, dan mereka tidak tatayyur. Nah, ini terkadang sering kita jumpai, ketemukan dalam adat, budaya, kebiasaan di masyarakat kita. Ada yang berkeyakinan tempat tertentu atau waktu tertentu, bilangan tertentu, bahkan tahun, ada tahun naas. Nah, ini disebut dengan tatayur. Hati-hati jemaah sekalian Allah muliakan. Nah, pentingnya kemudian kita memahami ini. Dan setan begitu faham perkara-perkara yang
menyebabkan kita terhalang dari mendapatkan kebaikan. Di antara kebaikan yang mestinya harus kita gapai, yang harus kita dapatkan adalah nanti di akhirat ya masuk surga tanpa dihisab. Nah itu kemudian setan-setan berupaya untuk merubah keyakinan kita, menggiring perkara-perkara yang sepertinya tidak ada masalah, ya tidak ada eh, larangan dalam agama, tapi dalam pandangan syariat ini sangat dilarang. Ya. Contoh, ya, kalau ada orang beranggapan pagi-pagi ada kupu-kupu masuk rumah, berarti ini menandakan ada tamu yang datang. Kalau ada benda yang jatuh, benda tertentu, benda di rumah pecah atau jatuh, nah ini isyarat ada musibah. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Di sini, halo jamaah, mana Tidak Bunda ada, Tuan Guru. Bunda Enggak, Tuan Dana? Guru. Guru dulu Ya, begitu. Ustaz. Dulu kayak Pentingnya gitu, kita sekarang saling enggak. mengingatkan. Iya, karena ini banyak kita temukan. Ya. Mungkin hadis ini juga pernah dibahas sama Ustaz Sahal atau Ustaz yang lain ya. Kembali kita saling mengingatkan ya. Nggak boleh tuh. Kalau ada suara burung gagak berarti Burung hantu. apa itu? Ada yang mau mati gitu. Burung hantu. Ya. Ada orang meninggal. Itu disebut dengan tatayur. Tatayur. Ini yang menghalangi kita masuk, bukan berarti nanti kemudian kita akan masuk neraka gitu ya. Tapi ancamannya, karena kesyirikan bertingkat-tingkat jemaah. Sebagaimana dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa sedang gitu ya. Begitu juga kita harus berhati-hati nih. Kalau khawatir dengan dosa besar, maka kita harus berupaya tidak meremehkan dosa kecil. Karena bila ada orang yang meremehkan dosa kecil, maka pada puncaknya nanti dia akan melihat dosa besar seperti dosa kecil. Dia meremehkan dosa besar. Begitu juga kesyirikan. Ya. Tidak sampai pada tingkatan syirik menyekutukan Allah. Ya. Tapi bisa saja dari tatayur, ya tadi menganggap ada hari naas, ada waktu, tempat, bilangan. Tapi kalau ini kemudian menjadi sebuah keyakinan yang mendarah daging, menjadi keyakinan yang sulit untuk dihapuskan, maka tidak menutup kemungkinan nanti perkara-perkara kesyirikan yang tingkatan dosanya lebih besar pun kita anggap hal biasa. Nah, makanya hati-hati, ini diwanti-wanti oleh Nabi. Tatayur pun jangan. Ya. Tatayur jangan. Kalau nikahkan anak di bulan Syuro, ya. Boleh atau tidak? Boleh, Ustaz. Boleh. Selama ada Boleh kan? Selama ada pengantin perempuannya, ijab kabul, ada mahar, ada saksi, ya boleh. Iya. Kapan saja, di mana saja. Nggak pakai bulan-bulanan. Iya. Saya nikah di bulan Syuro. Kecuali karena ada perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan syariat, nggak apa-apa kita menghitung bulan. Nah, mama kan dapat duitnya umpama bulan ini, disebutlah bulan tertentu. Jadinya jangan nikah di bulan itu karena kita belum mampu.
Kita belum ada kelonggaran, udah bulan ini aja. Bulan tertentu disebut. Boleh. Karena tidak ada kaitannya dengan syariat. Ini masalah kelonggaran, kemudahan. Ya. Tapi kalau kita menganggap ada bulan yang kalau menikah di bulan tertentu nggak langgeng, ya rumah tangganya penuh dengan percekcokan, macam-macam. Nah, ini disebut dengan tatayur. Apalagi ya tatayur di masyarakat? Coba sebutkan sehingga nanti kita golongkan ini apakah tatayur atau tidak. Mana Bunda Darmi? Bunda Dian? Ya Ustadz, itu Ustadz Pak. kalau katanya meninggal hari Selasa, hari Sabtu, ada tuh di kampung saya suka ada pemahaman kayak gitu. Akan ngajak teman, cenah. Jadi kalau meninggal Selasa atau Sabtu, katanya ntar akan ngajak temen. Sabtu Pahing ya Bunda Jadi Darmi. Ya pokoknya kayak gitu deh. Gimana? Sabtu Pahing. Kalau orang tuanya meninggal di hari Sabtu gitu ya, Mengajak anaknya. terus menikahnya di hari Sabtu, berarti ini hari naas gitu. Kalau saya ini Ustadz, dulu kan pernah orang tua saya kebetulan meninggal teh hari Selasa. Terus disuruh buang apa gitu katanya. Kata saya kita nggak mau lah. Kata saya gitu. Suruh buang benda-benda saya, tapi kita nggak mau. Mecahin piring Itu juga nggak boleh. biasanya. Kayak gitu disuruh mecahin piring, saya nggak mau. Coba di kampung, ya di kampung masing-masing ada nggak bentuk tatayur? Karena kadang beda-beda bentuk tatayurnya. Nabrak kucing, Ustaz, nabrak kucing. Nabrak Gunting kucing. kuku. Nabrak kucing. Nah, nih kalau nabrak kucing, hati-hati ini tanda naas. Nggak boleh, itu udah takdirnya. Hanya saja memang ada perintah kita menyayangi. Ya, khususnya untuk kucing. Karena Nabi SAW menyayangi dan memuliakan kucing. Beda dengan nabrak tikus dengan nabrak kucing. Nah, ini sesuai dengan makomnya, bukan masalah naasnya. Umpamanya kalau kita seandainya nabrak kucing, maka muliakan dia. Gitu ya, dimuliakan. Bagaimana? Ya dikubur. Tapi bukan itu merupakan isyarat atau tanda akan ada keburukan. Tidak. Sehingga kalau udah nabrak kucing, udah nggak berani kemana-mana. Pokoknya hari itu nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh masuk kantor, nggak boleh datang ke pengajian, nggak boleh ke pasar, nggak boleh kerja. Kenapa? Karena hari itu nabrak kucing. Nggak boleh. Itu udah takdirnya. Termasuk hari. Kalau ada beranggapan, karena orang tuanya meninggal di hari Sabtu, maka nggak boleh anak-anaknya menikah di hari Sabtu. Berarti kita menganggap ada orang yang lebih mulia dari Nabi SAW. Nabi, ya, dalam sebuah pendapat dan pendapatnya lebih kuat, meninggal di hari Senin. Nah, kalau kita menikahkan anak kita di hari Senin, berarti kita menikahkan di hari di mana Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka lebih naas lagi dibandingkan dengan hari meninggal orang tua. Ya kan? Iya. Ya, jadi tidak ada. Nggak boleh beranggapan seperti itu. Ini disebut tatayur, dijelaskan oleh para ulama. Nah, ancamannya tadi ya, dari Nabi SAW tidak masuk golongan yang 70. Sedangkan kita berupaya untuk itu. Ya, nggak boleh, jangan tatayur. Ada gelas jatuh, berarti ini ada musibah. Ya, gelas jatuh. Nah, ini akidah, pemahaman, keyakinan itu terbentuk dari apa? Giringan setan. Orang-orang yang ingin merusak akidah kita. Setan berupaya untuk membuat sebuah keyakinan terbentuk di masyarakat, terus turun-temurun, itu menjadi sebuah keyakinan, akhirnya dilanggengkan. Dilanggengkan lewat apa? Lewat media sosial, lewat media televisi, ada sinetron, yang dulu suka nonton sinetron, Bunda Darmi. Ya, di sinetron tuh seorang ibu tiba-tiba gelasnya pecah. Ternyata memang anaknya sedang Sakit. bukan sakit. Nah, sakit atau hanya sedang kecelakaan, anaknya kena musibah di luaran sana. Di rumah ada gelas yang pecah. Itu adalah
penyelewengan akidah, sehingga terus itu terbentuk pemahaman keyakinan ya, tentang itu. Nah, itulah setan ya berupaya untuk mengikis akidah kita yang benar sehingga menjadi akidah yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Wala yaktawun, yang ketiga, tidak berobat dengan kai. Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama pendapat mana kai. Ya, kai adalah berobat dengan besi panas. Nah, berobat dengan besi panas. Pernah lihat nggak? Satu hari pernah lihat? Kan pernah Ustadz kan ketusuk paku, baru Terus? nanti dipanasin besi, pakai minyak, terus dituangin di tempat yang ketusuk paku itu. Itu apa namanya? Nah, Termasuk pakai besi panasnya, besi panasnya disudutkan ya. nggak disudutkan, minyak dipanggang dengan besi panas itu, baru nanti minyaknya dituangin ke tempat yang kena paku. Oh, baik. Apakah golongan kai? Kai itu langsung besinya, karena dulu ada pengobatan kai. Walaupun ini tidak sepopuler rukyah dan bekam ya, memang ada pengobatan kai. Sehingga makna daripada la yaktawun, tidak berobat dengan besi panas, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, yang pertama adalah tidak boleh mengadopsi keyakinan, karena orang-orang Arab dulu ada yang berkeyakinan dengan simbol-simbol tertentu mereka akan terjaga dari penyakit, baik penyakit zahir yang ditimbulkan oleh kuman, virus, dan seterusnya, ataupun yang gaib, setan, dedemit, kuntilanak, genderuwo gitu ya. Nah, mereka akan terjaga apabila ada simbol-simbol tertentu. Nah, orang-orang jahiliyah dulu, mereka buat simbol tertentu. Apakah itu berbentuk panah, atau bentuk piring, atau bentuk hewan, seperti tato. Nah, simbol ini kemudian mereka buat di besi, besi dipanaskan, dan disundut. Disundut di tubuh. Sehingga bekasnya itu nempel. Ya. Tato. Nah, kayak tato dengan besi panas. Ya. Kalau pernah nonton film geng-geng di film-film Cina tuh, ada mereka yang punya tato atau tanda tertentu, ya, tanda kapak di dada, ya, atau tanda di tangan. Ini tanda ini dari sudutan api. Nah, itu disebut dengan kai. Dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ini pendapat pertama yang dimaksud dengan kai itu adalah yang berkeyakinan dengan adanya tanda dari besi panas yang disudutkan ke tubuh, baik di tangan, atau di punggung, atau dimanapun, berkeyakinan mereka akan terjaga dari hal-hal yang zahir ataupun hal-hal yang batin atau yang gaib. Ini yang pendapat pertama. Jadi tidak boleh melakukan hal tersebut. Sebagaimana ada orang berkeyakinan dengan jimat tertentu, dengan jimat yang dibawa akan terproteksi, terjaga dari gangguan-gangguan keburukan. Maka kondisinya sama dengan orang yang melakukan kai. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan kai adalah sesuai dengan teks hadis, bahwa tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, karena memang ada pengobatan dengan besi panas. Sehingga larangan di sini, wala yaktawun, mereka tidak melakukan kai, bersifat makruh. Selama masih ada pengobatan yang lain selain kai, maka dianjurkan tidak berobat dengan kai, tidak berobat dengan besi panas. Ada orang luka ya, ketusuk paku, kemudian dia berobat dengan kai, dia panaskan besi, kemudian besinya disundutkan ke tempat yang tadi ketusuk paku. Tujuannya agar lebih cepat sembuh dan tidak apa? Kena kuman, kumannya medisnya ya. Ya. Ada obat, ada yang ditimbulkan oleh
besi yang karatan itu apa namanya? Tetanus. 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 Ya. Jadi selama ada opsi lain selain kai, maka jangan mengambil sikap berobat dengan kai. Kecuali tidak menemukan yang lain kecuali kai baru. Nah, sehingga pendapat yang kedua mengatakan bahwa ya, maksud daripada kai ini ya berobat dengan kai. Maka berobat dengan kai dimakruhkan. Dimakruhkan berobat dengan kai. Selama tidak ada pengobatan yang lain selain kai, maka diperbolehkan. Tidak masuk kepada derajat makruh. Ya, tapi kalau ada pengobatan yang lain dengan obat seperti pil atau vitamin tertentu, ada obat yang lain gitu ya, maka tidak boleh mengambil opsi berobat dengan kai. Yukroh, dimakruhkan. Ini pendapat yang kedua. Karena ada dalam sebuah riwayat seorang sahabat yang berobat dengan kai. Ya. Kalaulah seandainya yang dimaksud dengan kai itu di sini adalah yaitu betul-betul berobat dengan kai, maka sahabat itu tidak akan lakukan. Ini menurut pendapat yang pertama tadi. Ya, dimaksud dengan kai adalah memberikan simbol dalam tubuh ya untuk terhindar dari penyakit atau terhindar dari perkara yang gaib, sehingga dia menggunakan besi dipanaskan dan disudutkan ke tubuh sehingga simbol tertentu yang akan membebaskan mereka dari perkara-perkara yang zahir ataupun yang gaib. Yang keempat sifatnya wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir inilah kemudian sebenarnya menjelaskan daripada yastarkun, kemudian yatatayyarun wa la yaktawun. Selama kita minta ruqyah dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyah tersebut tidak dilarang. Begitu juga yaktawun ya. Dengan kai itu adalah sebuah pilihan, tapi tetap dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berobat dengan kai pun tidak dilarang. Kepada Allah Tuhan mereka bertawakal. Ini yang paling penting jemaah sekalian Allah muliakan, bahwa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah dalam situasi dan keadaan seperti apapun. Kita hanya menyandarkan urusan kita kepada Allah. Dan banyak kita temukan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tawakal. Seperti di dalam surat At-Taghabun ayat 13. Ya Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bisa dicek di dalam surat At-Taghabun ayat 13. Ya. Allah, tidak ada zat yang diibadahi kecuali Dia. Kecuali Dia Allah. Dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman, berserah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam ayat ini Allah sebutkan dulu tentang haknya Allah. Hak Allah bahwa Dia yang diibadahi. Nah, kata para ulama, Dia yang diibadahi itu bukan hanya menyembah, sujud, zikir, ya, bukan hanya itu. Tapi manusia, orang-orang beriman harus membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu selain daripada tunduk kepada Allah. Ya. Harus membebaskan dirinya dari belenggu tunduk kepada selain Allah. Sehingga orang tidak merdeka. Ya. Tidak merdeka berbuat sesuatu. Tadi kan orang tatayur itu tidak merdeka.
Dia terkukung dengan sebuah keyakinan yang salah. Kok gara-gara musibah menabrak kucing, kemudian hari itu mengurung diri. Kan nggak merdeka. Nggak beraktivitas, nggak melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena tanda-tanda kenaasan, menabrak kucing. Ya. Ada orang yang tidak melanjutkan pekerjaannya karena ada isyarat-isyarat tertentu. Ketika dia bekerja, dia mendengar suara tokek. Tahu tokek? Ya. Tokek. Oke, dia lagi bekerja, ya tiba-tiba dengar suara tokek. Oh, berarti ini nggak boleh dilanjutkan di pekerjaan. Jadi hari itu dia ganti pekerjaannya. Contoh, ada orang yang bertani. Dia ke sawah, ke ladang. Tiba-tiba di ladang, di sawah, dia mendengar suara tokek. Tokek, tokek. Dia langsung berhenti, dia pulang. Kenapa pulang? Pokoknya nggak boleh lanjutin. Yang lagi nyangkul nggak boleh lanjutin nyangkul. Yang lagi memajak sawah nggak boleh memajak sawah. Pokoknya yang lain. Apakah itu mengerjakan yang lain, ya. Yang jelas nggak boleh melanjutkan pekerjaan itu. Nah, ini kan orang nggak merdeka. Mestinya pekerjaan itu dituntaskan hari itu. Harus diselesaikan. Jadi Kalau bergantung menggunting hanya kuku, kepada Allah. Kalau kata daripada Buya Hamka, ayat ini bicara tentang kemerdekaan. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu hanya bergantung kepada Allah karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia nggak memiliki jabatan. Jabatan tempat dia bergantung, ya, suatu saat akan hilang. Manusia tempat dia bergantung, suatu saat manusia itu akan pergi meninggalkan dia, baik sudah tidak menyukainya ataupun manusia itu akan mati. Manusia yang bergantung kepada harta, harta tidak selamanya dia miliki. Maka tidak boleh tunduk, ya, bergantung kepada sesuatu yang fana. Ya, kita hanya bergantung kepada yang baqa, ya, lawan daripada fana, baqa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini nggak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki harta, walaupun kita tinggal di rumah yang mewah, ya, deposito kita banyak, harta kita banyak, sesungguhnya kita nggak memiliki apa-apa. Ya, karena suatu saat mau tidak mau, redha tidak redha, ya ada caranya Allah kemudian menghilangkan itu semua. Harta, kekayaan, jabatan, dan orang-orang yang kita cintai, tempat kita hanya bergantung kepada mereka, bisa saja Allah dengan kata kun akan hilang. Dan kita tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kita ini hanya dimiliki oleh Allah karena Dia Rabb kita. Ya. Karena Allah Rabb kita, Dia yang berhak untuk mengatur kita. Ya. Jadi yang berikan kita makan siapa? Allah. Yang berikan kita kesehatan siapa? Allah. Yang berikan kita kehidupan yang layak ini siapa? Allah. Yang memberikan umur? Allah. Lalu siapa yang berhak untuk mengatur kita? Allah. Allah. Dia yang berhak, ya, secara absolut. Dia yang berhak mengatur. Kalau ada orang yang mengatur kita bertentangan dengan aturan Allah, maka kita nggak boleh tunduk. Karena kita bukan milik mereka. Kita hanya milik Allah. Allah juga punya wakil. Allah punya wakil. Wakil Allah di muka bumi. Kau ini wakilku. Boleh nggak kita tunduk kepada wakil Allah karena Allah yang perintahkan? tidak boleh. Hah? Tidak Boleh. Allah. Boleh kita tunduk kepada wakil Allah karena Allah yang perintahkan. Siapa wakil Allah? Orang tua. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul. Wakil Rasul. Allah. Ya Allah. Orang tua, kita wakil Allah. Pemimpin, wakil Allah. Selama wakil-wakil Allah ini sesuai dengan perintah Allah. Gitu ya. Perintahkan anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah. Maka wakil Allah tidak boleh keluar dari perintah Allah. Nggak boleh dia menyuruh kepada kesesatan. Nggak boleh menyuruh pada kesyirikan.
Kalau mereka keluar dari garis tadi, lingkaran sebagai wakil Allah, maka nggak boleh kita tunduk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nah, ini perlu kita jaga jamaah. Jaga ya keyakinan kita, akidah kita bahwa al-musabbib dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain adalah dia sebab. Ada obat sebagai sebab, ada manusia sebagai sebab, dan seterusnya. Tapi yang musabbib al-awwal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersihkan ya keyakinan-keyakinan, budaya-budaya, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, ini untuk menjaga kemaslahatan akhirat. Ya, bukan masalah menjaga hubungan baik dengan manusia, dengan masyarakat, tapi ini masalah akhirat. Ya. Mereka yang sekarang, kita nggak enak sama mereka nggak bisa membantu kita nanti di akhirat. Mereka akan berlepas tangan, kita pun akan berlepas tangan terhadap mereka. Maka utamakan. Kalau kita mengutamakan keselamatan di jalan tol, maka utamakan keselamatan di sirat. Paham? Ya. Iya. Dan keselamatan kita di akhirat nanti. Ya, karena ada orang yang seperti kilat masuk surga, terus langsung di surga. Ya. Siapa mereka yang tidak tatayur? Jadi berhentilah berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang kita anggap naas tidak sesuai dengan pandangan syariat. Apakah itu lantai rumah, ya, lantai gedung, hadap sini, hadap situ, ya, tempat tertentu. Kecuali dalam bisa dibuktikan secara ilmiah baru. Nggak boleh jualan di sini. Tuh kenapa? Wah, tempatnya sepi, gimana mau jualan di situ? Ya Bunda ya. Iya. Nah, jangan di sini, jangan pilih tempat ini untuk buka resto. Kenapa? Tempat ini tempat naas. Kenapa? Karena menghadap sono. Memang menghadap sana kenapa? Pokoknya hadap sana nggak boleh. Nah, itu tatayur. Kecuali kalau jangan buka di sini. Kenapa? Ya di sini jalurnya jalur cepat. Gimana orang bisa berhenti? Ya kalau berhenti kagok. Ya, jadi kemungkinan sulit orang berhenti di sini. Ada kan lain urusan. Ya. Jadi yang kaitannya dengan syariat. Yang rumahnya tusuk sate, nggak boleh. Yang ada orang tusuk sate rumahnya, katanya nggak boleh. Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Iya, rumah saya tusuk sate, Ustaz. Rumah Bunda tusuk sate kan? Alhamdulillah nggak pernah ketusuk sama itu. Aman-aman aja. Mana-mana aja. Ya. Jadi Allah hadirkan bantahan-bantahan terhadap keyakinan-keyakinan tersebut. Ya. Kecuali tadi kita boleh memilih rumah dengan alasan tertentu, bukan dengan kaidah. Saya sukanya di pojok. Kenapa? Kalau di tengah itu banyak orang yang lalu lalang, sehingga saya lebih menjaga privasi saya di ujung aja. Enggak masalah. Ya. Itu kan kaitan dengan kenyamanan seseorang. Tapi kalau masuk pada ranah akidah enggak boleh. Gitu ya. Barakallah. Baik, silakan Ustaz Khalis. Jadi tema pagi hari ini sebenarnya mungkin melengkapi atau menambah atau mengulang tema yang sudah dibahas pada kajian ruqyah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang 70.000 itu tadi ya. Amin ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Begitu nikmatnya kita bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi bisa melewati sirat secepat kilat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah kabulkan semua doa-doa kita ya. Dan disebutkan dalam sabda Nabi itu Ustaz, yang 70.000 itu kan apakah memang secara nominal, Nominalnya begitu. apakah memang itu sebuah kiasan bahwa betapa banyak gitu Ustaz. Ini sambil Baik. menunggu silakan jamaah mungkin yang ingin bertanya siapkan beberapa pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya Ustaz ya. Kita untuk tanya. Baik. Pertanyaan satu Ustaz. Oke, Bu Nirma silakan. Ini sebenarnya mungkin tidak ada kaitan ya dengan ini mengenai kan orang meninggal. Apa benar ini kalau orang meninggal itu dibujurnya itu harus menghadap kiblat gitu loh. Soalnya kan ada rumahnya yang posisinya ini susah menghadap kiblatnya, jadi naroknya itu udah nggak
enggak keruan gitu. Jadi orang meninggal dibujur harus menghadap kiblat, jadi kakinya arah ke kiblat gitu. Oh, sudah meninggal dunia ya Ya sudah meninggal. di rumah. Baik, kalaupun di rumah ya tidak diharuskan baik menghadap kiblat atau kakinya menghadap kiblat atau kaki menghadap selatan kemudian kepala di utara, tidak, kecuali sunnahnya adalah mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimakamkan. Adapun di rumah ya tidak disunahkan jihad tertentu, arah tertentu. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kan kalau di kampung sini itu, oh kaki harus menghadap kiblat, munjurnya ke kiblat. Aduh, kalau rumahnya begini, jadi berantakan. Enggak. Ya, apalagi kemudian ada kesulitan di situ, ada kesulitan untuk menghadapkan kiblat, ya. Maka tidak dipaksakan, dan itu pun memang sunnahnya tidak seperti itu. Nah, atas pengetahuan yang saya baca, kecuali dalam pemakaman, dimakamkan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW untuk menghadap kiblat, ya, kakinya posisi di selatan gitu ya, kepala di utara, kemudian menghadap kiblat. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sudah enggak. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua, terutama ibu gitu, kalau yang terlalu fanatik sekali akan mitos seperti itu. Contohnya, waktu itu saya pernah berdiskusi dengan ibu saya mengenai menikahkan anak di tahun yang sama. Saya bilang enggak, itu cuma mitos, saya bilang gitu. Karena biayanya tuh besar di tahun yang sama, jadi harus di tahun yang berikutnya gitu. Tapi kata ibu saya, enggak, itu beneran kok, suka ada kejadian apa gitu rumah tangganya yang berantakan lah, inilah itulah gitu. Itu gimana caranya meyakinkan orang tua? Terima kasih Ustadz. Barakallah, tentu perhatian Bunda Dian terhadap orang tua ini merupakan perhatian seorang anak yang salehah, ingin kebaikan untuk orang tua. Ini sesuatu yang diridhai oleh Allah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kita bersabar ya. Bersabar untuk menyampaikan kebenaran. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Jadi memerintahkan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan masih ada penentangan, ada kesulitan, maka hendaknya bersabar. Sabar dalam hal ini apa? Makna bersabar bukan udah nyampein terus berhenti, yang penting sabar udah memang nggak nerima, bukan itu. Sabar adalah terus berupaya. Satu, terus berupaya menyampaikan hal tersebut. Jangan pernah berhenti. Kedua, mencari momentum yang bagus ya untuk menyampaikan. Yang ketiga, dengan sikap dan hujah yang kira-kira sikap kita yang baik, tidak seolah-olah langsung menggurui gitu ya. Bisa dengan cara apa? Memberikan buku atau mengatakan bahwa kemarin saya dengar Ustadz itu begini ya. Penyampaiannya begini. Jadi ini bentuk kesabaran itu seperti itu. Terus menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah jangan berhenti mendoakan. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk para sahabat itu yang kita lakukan. Abu Hurairah setiap menyampaikan sesuatu berupa hadis Nabi, menyampaikan kebenaran, setelah dia sampaikan, dia ingat, dia sebut nama mereka-mereka yang hari itu telah mendapatkan informasi dari Abu Hurairah agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk, kekuatan menerima apa yang disampaikan. Jadi setelah kita menyampaikan, ingat kekuatan doa. Doa silahul mu'min. Senjata kita yang paling kuat itu adalah doa. Doakan kedua orang tua agar diberikan hidayah, petunjuk, dan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran ya.
kemudian dengan cara yang baik, dengan penuh bijaksana, dan jangan lupa mendoakan beliau. Ya, jangan lupakan beliau. Semoga Allah berikan hidayah. Yang terpenting adalah juga memang bagaimana kita terus berupaya dengan birrul walidain. Berikan kebaikan-kebaikan terhadap kedua orang tua. Ya, sehingga dengan kebaikan kita itu Allah lunakkan, Allah lembutkan hati kedua orang tua kita. Kebaikan itu selalu mengalahkan ya keburukan. Cahaya menghilangkan kegelapan. Bahkan binatang buas pun kalau kita selalu berbuat baik, maka hilang kebuasannya. Ya, kemungkinan seperti itu. Artinya posisikanlah diri kita selalu jadi anak yang birrul walidain. Berikan kebaikan-kebaikan untuk orang tua, baru nanti menyampaikan kebenaran. Ya, terkadang kebenaran itu bukan maksudnya dibunda ya. Kebenaran itu ditolak karena apa yang disampaikan oleh seseorang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Begitu Bunda ya. Barakallah, semoga Allah berikan hidayah petunjuk untuk seluruh orang tua kita yang mungkin masih ada yang berkeyakinan seperti tatayur tadi. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Allah. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah di chat, saya bacakan saja dari Ibu Yani dari Hong Kong. Ini, Assalamualaikum Tuan Guru, izin bertanya, apakah tatayur ini bagian dari tugasnya Qorin gitu ya? Dan mungkin saya gabungkan juga dengan pertanyaan Bu Nadia, ini kayaknya masih sama dengan pertanyaan Ibu Dian soal tatayur tadi, soal klinik-klinik atau mitos-mitos itu Ustaz ya. Bismillah Tuan Guru, saya pernah lihat sebuah keluarga yang harus melewati jenazah saat dikeranda dari bawahnya gitu ya. Apakah ini juga syirik dan akan memberatkan bagi yang meninggal gitu? Gimana Ustaz? Ya, baik, barakallah. Secara umum Qorin itu membisikkan kepada yang buruk, ya. Dan tidak semua kemudian keburukan itu dilimpahkan kepada setan, kepada jin gitu, jin yang buruk. Bisa saja memang setan mengatakan ya udah nggak usah goda, orang dia sudah jadi setan kok. Jadi Ada keburukan jiwanya ya. Memang kita yang tidak memanage daripada akidah kita. Makanya kemudian perkara yang paling penting untuk kita minta kepada Allah adalah diberikan ilmu. Lewat ilmu kita faham, kita mengerti mana kesyirikan, mana tauhid. Ya, lewat ilmu. Maka penting kita memiliki ilmu. Ya, kita kita bodoh dalam perkara syariat. Kita mengkambing hitamkan Qorin. Kita mengkambingkan setan. Kita sebenarnya yang bodoh dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umum memang Qorin itu yang membisikkan kepada yang buruk. Ketika ada kasus tertentu menimpa seseorang, Qorin akan bisikkan, tuh, jangan begitu, karena memang tuh hari naas, itu waktu naas. Qorin yang membisikkan, ya. Apakah itu tugas Qorin juga? Iya, Qorin itu tugasnya membisikkan. Tapi kita akan terjaga dari bisikan-bisikan Qorin ini bila mana kita membekali diri dengan ilmu, gitu ya. Jadi Bunda Yani secara umum memang Qorin ya begitu membisikkan pada yang buruk. Kemudian melewati jenazah di bawah keranda itu ada yang suka lewat ya. Apakah itu kesyirikan? Tidak pada sampai tingkat kesyirikan. Ini keyakinannya apa? Itu ya. Saya pernah melihat, tapi Allah alam motifnya, kemudian keyakinannya apa? Saya belum paham. Apakah dengan melewati bawah keranda itu menganggap bahwa kita akan selamat atau si mayit akan mendapatkan kebaikan? Berarti ini sebuah pemahaman yang salah. Tidak semua pemahaman yang salah dengan masuk ke ranah syirik ya. Tidak masuk pada ranah syirik. Artinya itu ada kebodohan yang mestinya, ada amalan yang tidak perlu kita lakukan tapi dilakukan. Sehingga kebid'ahan itu kan tidak masuk pada ranah syirik. Ya, kebid'ahan berinovasi dalam agama tidak semuanya masuk kepada ranah syirik tapi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah masuk kepada tatayur? Ya tergantung keyakinannya. Jadi kalau lewat di bawah keranda si mayit, kemudian kita akan terhindar dari keburukan, berarti ini sudah tatayur, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, maka tidak
diperbolehkan. Begitu ya, Bunda Nadia ya tadi. Jazakallahu khairan. Amin ya Allah ya Rabbal Sebagai alamin. penutup saja, jadi mungkin kalau saya satu ungkapan yang menarik tadi dari Tuan Guru, bahwa sebuah keburukan atau dosa itu jangan hanya ditimbang kepada setan gitu ya. Jadi setan kemudian dari kalangan bangsa jin tentunya dijadikan di kambing setan kan, di kambing hitam kan gitu ya. Nah, sesungguhnya ada keburukan juga berasal dari diri kita saja. Karena Iya. ada dua keburukan itu berasal dari setan, memang setan yang menggoda kita. Ada juga keburukan dari diri kita tadi kalau tahu Ustaz, karena kekurangan ilmu kita. Nah, kita Iya. kurang bergaul dengan orang soleh, maka tidak kurang bertazkiyatun nafs terhadap diri kita. Maka kemudian peluang-peluang untuk kita terjerumus dalam kesesatan itu sangat besar gitu ya. Makanya ini Ya, mudah-mudahan jadi orang mukmin yang bodoh akan terombang-ambing ya oleh kebodohannya. Ya, dalam kebingungan. Makanya penting kita memiliki ilmu. Laki-laki yang tidak memiliki ilmu akan dikuasai oleh syahwatnya. Baik syahwat dalam berinovasi dalam agama, begitu juga perempuan. Perempuan tidak memiliki ilmu akan terombang-ambing oleh perasaannya. Ya, selalu dia akan jadikan dalil adalah perasaan. Begini. Tidak menjadikan ilmu sebagai dalil. Akan penting memiliki ilmu. Kalau tidak ingin ya, dikuasai oleh syahwat, harus memiliki ilmu. Kalau tidak ingin terombang-ambing oleh perasaan kita, maka harus memiliki ilmu. jadi memahami syariat menjadi sebuah kewajiban sesungguhnya ya Tuan Guru ya. Kewajiban, Barakallah. karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Jadi zaman Allah, mudah-mudahan ini jadi satu inspirasi kita, satu pencerahan untuk kita semua, betapa pentingnya kita bermajlis ilmu, karena dengan ilmu itulah pula yang akan wasilah, dengan ilmu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil gitu ya, mana yang ini sesuai dengan syariat, mana yang tidak sesuai dengan syariat. Karena itulah ilmu kita yang alhamdulillah di setiap pagi dan setiap malam bersama guru kita, kita dibimbing untuk bisa memahami syariat ini sehingga kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan menjaga kita dari keburukan diri kita dan juga menjauhkan kita dari semua godaan syaitan yang terkutuk. Baik, jazakumullah. Mari kita tutup, dan mungkin ini karena Hasaidul Ayyam di hari terbaik kita, mungkin barangkali Tuan Guru bisa memimpin doa untuk kita semua. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء ونعلمه ونعوذ بك مما لا نعلمه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شؤوننا كلها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Barakallah semuanya yang bergabung di pagi hari ini, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan, saling mendoakan semoga semua kita istiqamah dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ahsanal jaza Tuan Guru atas ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita terus dalam kebaikan, dan di hari Jumat ini mari kita melaksanakan banyak sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga ada waktu tertentu yang momen yang sangat mustajabah dan jangan sampai kita lewatkan di sore hari. Namun para ulama, ini waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah nukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Oh.